Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Definisi motivasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Motivasi adalah spirit suatu organisasi. Motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Definisi motivasi. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Yang pertama, motivasi intrinsik atau dari luar. Yang kedua, motivasi intrinsik atau merupakan dari dalam diri seseorang. Untuk lebih memudahkan memahami bentuk dasar dari motivasi, mari kita lihat gambar di bawah ini. Apa yang Anda lakukan merupakan motivasi ekstrinsik. Apa yang mereka lakukan merupakan dasar dari motivasi intrinsik. Sehingga hasil dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik akan mewujudkan suatu kekuatan motivasi. Motivasi dan kepemimpinan. Sebaiknya seseorang pemimpin menerapkan suatu gaya kepemimpinan yang merupakan gabungan dari dua gaya kepemimpinan, yaitu pertama, middle of the road management, kedua, team management. Solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Pertama, pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai, menempatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Kemudian seorang pimpinan yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat atau memungkinkan untuk timbulnya konflik. Kemudian para pimpinan dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Kemudian jika pimpinan atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah, karena itu akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dilakukan. Motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama lain. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dan begitu pula sebaliknya. Secara umum, pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output terdiri dari penjualan, pendapatan, market share, dan kerusakan. Menurut Faustino Cardoso Gomez bahwa banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor, yaitu knowledge, skill, abilities, attitude, behavior. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bahwa bagaimana memahami kelima faktor tersebut dalam koridor motivasi. Menumbuhkan motivasi kerja dengan teknik pendekatan lingkungan dianggap memiliki tingkat keampuhan tinggi dalam usaha ikut mempengaruhi peningkatan produktivitas daripada seorang manajer menerapkan teknik pendekatan produktivitas yang dianggap kaku dan jauh dari sentuhan kekeluargaan. Aturan dan ketegasan menjadi boleh dan memang harus diterapkan dalam tujuan agar para karyawan bisa menghargai nilai-nilai
yang terkandung di perusahaan tersebut. Namun, semua itu tidak boleh menjadi over atau berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tetap dianggap tidak baik. Jika kita mengibaratkan pada obat yang dapat menyembuhkan penyakit, maka jika obat tersebut diberikan melebihi dosis, maka itu juga akan berbahaya. Karena itu, seorang pemimpin tidak boleh semata-mata hanya memikirkan produktivitas semata dan perolehan profit saja, akan tetapi juga harus melihat sisi lain yang memiliki pengaruh pada kekompakan dan rasa kepedulian yang tinggi dalam membangun semangat kebersamaan di kalangan internal perusahaan. Peningkatan produktivitas adalah penting dan motivasi memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas. Namun, semua itu tidak boleh dilakukan dengan konsep manajemen yang bersifat memaksa, tetapi harus dilakukan dengan konsep manajemen yang terukur, terkendali, serta bersifat representatif sesuai dengan keinginan para pemegang saham, aspiratif jika dilihat dari segi perspektif manajemen perusahaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.